Perkenalkan, nama saya Nuranisa dengan NIM 112110956, yang dimana di sini saya dapat tugas ujian akhir semester mata kuliah berpikir kritis, yang dimana tugasnya itu kenaikan tarif pajak pertambahan nilai yang disingkat dengan PPN menjadi 12% yang dimulai berlaku pada 1 Januari tahun 2025 merupakan kebijakan signifikan dengan dampak luas terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus untuk meredam dampak ini, seperti adanya diskon tarif listrik 50% bagi pelanggan dengan daya 2200 watt ke bawah selama periode Januari hingga bulan Februari tahun 2025, serta bantuan beras 10 kilo per bulan untuk 16 juta keluarga penerima manfaat pada periode yang sama. Di sini saya setuju dengan kebijakan tersebut. Yang pertama, kebutuhan meningkat penerimaan negara, yang dimana peran PPN dalam anggaran negara. Yang pertama ada pajak pertambahan nilai PPN, merupakan salah satu komponen terbesar dalam penerimaan pajak di Indonesia pada tahun sebelumnya, di mana PPN menyumbang lebih dari 40% dari total penerimaan pajak nasional. Yang kedua, kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% diproyeksi meningkat penerimaan negara secara signifikan. Misalnya, kenaikan 1% PPN dapat menambah pemasukan negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Lalu, ada kebutuhan pendanaan jangka panjang. Yang pertama ada pembangunan infrastruktur, di mana Indonesia terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pendanaan ini membutuhkan sumber penerima yang stabil, salah satunya dari pajak. Lalu yang kedua ada pembiayaan program sosial, di mana peningkatan penerima negara juga memungkinkan pemerintah memperluas program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai yang disingkat dengan BLT, subsidi kesehatan dan pendidikan. Menekankan defisit anggaran, yang dimana defisit anggaran negara yang seringkali ditutupi melalui utang perlu dikurangi untuk menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Kenaikan PPN dapat mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap uang luar negeri. Lalu yang kedua ada kenaikan PPN masih kompetitif secara regional. Yang pertama, di mana perbandingan dengan negara ASEAN, tarif PPN sebesar 12% masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara tetangga. Misalnya, contohnya seperti kayak di Filipina itu menjadi 12% PPN, lalu ada Vietnam dengan 10% PPN dengan tambahan pajak khusus untuk barang tertentu. Lalu yang ketiga ada Thailand dengan 7% yang dimana tetapi memiliki pajak tambahan untuk barang mewah. Dengan demikian, Indonesia tetap kompetitif di kawasan ASEAN dalam menarik investasi dan perdagangan internasional. Fleksibilitas tarif pajak, yang dimana tarif PPN yang moderat memungkinkan pemerintah menjaga daya tarik bagi pelaku usaha. Tarif yang terlalu rendah dapat membuat negara kehilangan potensi pendapatan, sementara tarif yang lebih rendah dapat membuat negara kehilangan potensi pendapatan. Sementara tarif terlalu tinggi bisa mengurangi daya beli masyarakat secara drastis, di mana ada dampak positif pada ekonomi jangka panjang. Yang pertama ada investasi dalam pembangunan. Ada teori ekonomi Keynesian menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan negara
dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran publik yang mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur, subsidi pendidikan dan kesehatan. Lalu ada infrastruktur yang lebih baik akan meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global. Lalu ada mengatasi ketergantungan pada sumber daya alam, yang dimana meningkatkan kontribusi pajak konsumsi seperti PPN. Pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada penerimaan dari sumber daya alam seperti minyak dan gas. Hal ini penting untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih berkelanjutan. Lalu ada upaya pemerintahan melindungi kelompok rentan. Adanya stimulus sosial, yang dimana pemerintah memberikan stimulus berupa yang pertama adanya diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan dengan daya 2200 watt ke bawah. Lalu yang kedua ada distribusi beras sebanyak 10 kilo per bulan untuk 16 juta keluarga penerima manfaat. Kebijakan ini dirancang untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak langsung oleh kenaikan PPN. Lalu adanya barang esensial bebas PPN, yang dimana pemerintah menjaga agar barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, dan ikan segar tetap bebas PPN. Hal ini memastikan bahwa kenaikan tarif tidak membebani kebutuhan dasar masyarakat. Lalu ada pengendalian inflasi, di mana Bank Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk menjaga stabilitas inflasi. Kenaikan PPN diperkirakan menambah inflasi sekitar 0,2%, tetapi langkah-langkah mitigasi seperti pengendalian harga barang esensial dan diharapkan dapat menekankan dampak ini. Lalu adanya mengubah pola konsumsi untuk keberlanjutan, adanya mendorong untuk konsumsi yang lebih efisien. Kenaikan PPN dapat mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola konsumsi, terutama terhadap barang-barang yang tidak esensial. Pola konsumen yang lebih efisien dapat mendukung berkelanjutan lingkungan dan ekonomi. Adanya meningkatkan kesadaran pajak. Dengan kenaikan tarif pajak, masyarakat semakin sadar akan pentingnya konsumsi mereka terhadap pembangunan nasional melalui pajak. Ini dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah jika penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel. Lalu adanya menjaga kredibilitas dan stabilitas fiskal, yang dimana yang pertama kredibilitas pada pemerintah. Kebijakan kenaikan PPN menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengelola anggaran secara bertanggung jawab. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas negara di mata investor asing dan lembaga pemerintah kredit. Lalu yang kedua adanya stabilitas fiskal, yang dimana stabilitas fiskal adalah peran masyarakat bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan meningkatkan pendapatan negara, pemerintah dapat memastikan keberlanjutan program pembangunan tanpa perlu mengandalkan utang yang berlebihan. Lalu di sini adanya rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan kepada pemerintahan. Yang pertama adanya memperluas program perlindungan sosial yang dimana pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan sosial menjangkau keseluruhan kelompok masyarakat yang rentan, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau tidak terdaftar dalam data penerimaan manfaat. Lalu yang kedua adanya sosialisasi kebijakan, yang dimana sosialisasi yang transparan dan komunikatif
sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat jangka panjang dari kenaikan PPN. Yang ketiga, pengawasan terhadap penggunaan dana. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tambahan dari kenaikannya PPN. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai yang disingkat dengan PPN dari 11% hingga menjadi 12% yang dimulai itu kan pada tanggal 1 Januari tahun 2025, yang dimana kebijakan merupakan strategis pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan nasional, sekaligus memperkuat stabilitas fiskal di tengah tantangan ekonomi global. Langkah ini dianggap krusial untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan infrastruktur, pelayanan publik, dan program sosial, meskipun tidak terlepas dari dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa kenaikan tarif pajak ini dapat memberikan tekanan ekonomi, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, serangkaian langkah mitigasi telah disiapkan, termasuk diskon 50% untuk pelanggan listrik dengan daya 2.200 watt ke bawah dan pembagian 10 kilo beras tiap bulan kepada 16 juta keluarga penerima manfaat selama 2 bulan pertama tahun 2025. Stimulus ini bertujuan untuk meringankan dampak kenaikan harga akibat PPN terhadap kelompok rentan, sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Dari spesifik fiskal, kenaikan PPN diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi defisit anggaran dan menurunkan ketergantungan pada utang luar negeri. Penerima tambahan dari PPN dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan proyek infrastruktur yang didukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang, seperti adanya pembangunan jalan tol, pelabuhan, serta investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, yang dimana pendekatan ini selaras dengan teori Keynesian yang menekankan pentingnya peran pengeluaran pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi. Namun, kebijakan ini tidak terlepas dari tantangan. Kenaikan PPN berpotensi memicu inflasi meskipun dalam skala yang terkendali. Inflasi dapat menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa yang pada akhirnya beresiko menurunkan daya beli masyarakat. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah cenderung paling terpengaruh, mengingat mereka mengalokasikan proporsi pendapatan yang besar untuk kebutuhan pokok. Oleh karena itu, efektivitas stimulus pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial ekonomi sangat bergantung pada cakupan dan keberlanjutan program-program bantuan tersebut. Lalu di sini adanya sisi lain, tarif PPN sebesar 12% tetap kompetitif dibandingkan negara-negara kawasan ASEAN, seperti kayak di Filipina yang juga memiliki tarif 12%. Lalu adanya Vietnam dengan tarif 10% ditambah pajak khusus untuk barang tertentu. Kebijakan ini juga mencerminkan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada sektor sumber daya alam yang selama ini menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara dan mendorong diversifikasi pendapatan negara melalui pajak konsumsi. Pemerintah juga memastikan bahwa barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, ikan segar, dan barang esensial lainnya tetap
dibebaskan dari PPN. Kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai yang dimana disingkat dengan PPN menjadi 12% yang dimulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 2025 merupakan kebijakan signifikan dengan dampak luas terhadap perekonomian Indonesia, di mana pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus untuk meredam dampak ini, seperti diskon tarif listrik 50% bagi pelanggan dengan daya 2200 watt ke bawah selama periode bulan Januari hingga Februari pada tahun 2025 serta adanya bantuan beras 10 kilo per bulan untuk 16 juta keluarga penerima manfaat pada periode yang sama. Di sini saya jawabannya masih sama dengan setuju dengan kebijakan tersebut, yang dimana di sini adanya analisis berdasarkan teori ekonomi. Yang pertama, pada pemerintah, kebijakan kenaikan cenderung meningkatkan harga barang dan jasa, yang dimana dapat menurunkan jumlah permintaan, terutama untuk barang dengan elastis tinggi. Barang kebutuhan pokok yang permintaannya inelastis mungkin tidak mengalami penurunan permintaan signifikan. Namun kenaikan harga tetap membebani konsumen berpendapatan rendah. Lalu yang kedua, adanya teori distribusi bebas pajak yang disebut dengan tax incidence, yang dimana beban pajak tidak selalu ditanggung sepenuhnya oleh produsen atau konsumen, melainkan tergantung pada elastisitas penawaran dan permintaan. Dalam konteks ini, konsumen akhirnya kemungkinan besar akan menanggung sebagai besar beban kenaikan PPN, terutama jika produsen menurun kenaikan biaya kepada konsumen. Lalu yang ketiga, adanya daya beli, yang dimana kenaikan PPN dapat mengurangi daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Stimulus seperti diskon listrik dan bantuan beras bertujuan menjaga daya beli kelompok ini, namun sifatnya sementara dan mungkin tidak sepenuhnya mengimbangi dampak kenaikan harga secara keseluruhan. Lalu adanya bukti empiris dan dampak potensial, yang dimana di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, adanya dampak pada konsumen rumah tangga, yang dimana konsumen rumah tangga merupakan komponen utama produk domestik bruto, yang disingkat dengan PDB Indonesia. Kenaikan PPN dapat menekan konsumen yang berpendapat negatif pada pertumbuhan ekonomi. Meskipun stimulus diberikan, efek jangka panjang terhadap konsumen perlu diwaspadai. Lalu yang kedua, adanya dampak pada inflasi. Kenaikan PPN berpotensi meningkat inflasi. Bank Indonesia memperkirakan dampak kenaikan PPN terhadap inflasi sekitar 0,2%, namun beberapa inflasi lain memperkirakan inflasi bisa naik hingga 4,11% dari 1,55% pada November 2024. Lalu yang ketiga, dampak pada UMKM. Meskipun pemerintah memperpanjang insentif panjang penghasilan PPh final 0,5% bagi UMKM, kenaikan PPN dapat meningkatkan biaya operasional dan menurunkan daya saing UMKM, terutama jika mereka kesulitan meneruskan kenaikan biaya pada konsumen.
Di sini adanya latar belakang kebijakan yang dimana kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% merupakan bagian utama dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara. Hal ini penting mengingatkan PPN merupakan salah satu sumber penerimaan pajak tersebut yang digunakan untuk membiayai berbagai program seperti pembangunan infrastruktur, subsidi sosial, dan pelayanan publik. Namun kebijakan ini tidak lepas dari dampak sosial ekonomi. Untuk mengurangi beban masyarakat, pemerintah mengeluarkan stimulus berupa adanya diskon tarif pajak menjadi tarif listrik 50% untuk pelanggan dengan daya 2200 watt ke bawah selama Januari hingga Februari tahun 2025. Lalu yang kedua, adanya bantuan beras 10 kilo per bulan untuk 16 juta keluarga penerima manfaat periode yang sama. Kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi, khususnya terkait dampaknya terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan stabilitas ekonomi. Adanya evaluasi kebijakan stimulus, pemerintah menyediakan stimulus untuk meredam dampak negatif kebijakan kenaikan PPN. Adanya diskon listrik, diskon 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 2200 watt ke bawah membantu meringankan pengeluaran rumah tangga, tetapi mencakup manfaatnya terbatas pada periode Januari hingga Februari tahun 2025. Lalu adanya bantuan beras, bantuan 10 kilo per bulan untuk 16 juta keluarga penerima manfaat juga bersifat sementara. Setelah periode bantuan terakhir, masyarakat tetap menghadapi tekanan kenaikan harga akibat PPN. Lalu adanya kebijakan stimulus ini merupakan langkah awal yang baik, tetapi efektivitasnya tergantung pada pelaksanaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Adanya rekomendasi kebijakan untuk meminimalkan dampak negatif dan dukungan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah-langkah tambahan antara lain. Yang pertama, adanya program perlindungan sosial berkelanjutan. Pemerintah dapat memperluas program subsidi langkah tunai, jaminan sosial, atau program bantuan pangan agar dampaknya lebih berkelanjutan. Lalu yang kedua, adanya dukungan khusus untuk UMKM. Pemerintah dapat memberikan insentif tambahan kepada UMKM seperti subsidi bunga pinjaman, pelatihan digitalisasi, atau akses teknologi untuk meningkatkan efektivitas operasional. Lalu yang ketiga, adanya sosialisasi dan edukasi masyarakat. Sosialisasi kebijakan secara transparan perlu kenaikan agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat jangka panjang dari kenaikan PPN ini. Yang terakhir, pengendalian inflasi. Bank Indonesia perlu mengambil langkah untuk menjaga stabilitas inflasi seperti melalui kebijakan moneter akomodatif atau pengendalian likuiditas, yang dimana adanya kebutuhan meningkat penerima negara. PPN adalah salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar dalam situasi di mana pemerintah membutuhkan anggaran lebih besar untuk membiayai pembangunan. Meningkatkan tarif ini dapat membantu mengurangi defisit fiskal dan mendukung pembiayaan infrastruktur pendidikan serta kesehatan.
Lalu berdasarkan teori Keynes, pengeluaran pemerintah didukung oleh peningkatan pendapatan pajak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di sektor-sektor strategis. Stimulus untuk kelompok rentan ada 2. Yang pertama, langkah pemerintah memberikan diskon listrik dan bantuan beras menunjukkan kepedulian terhadap kelompok penghasilan rendah yang paling dampak oleh kenaikan harga akibat PPN. Yang kedua, adanya stimulus ini meskipun sementara dapat membantu meredam dampak langsung pada daya beli masyarakat. PPN yang masih kompetitif di ASEAN. Dengan kenaikan menjadi 12%, tarif PPN Indonesia lebih rendah dibandingkan beberapa negara di ASEAN seperti di Filipina 12% atau di Vietnam 10%, tetapi memiliki tambahan pajak khusus untuk barang tertentu. Hal ini menunjukkan tarif PPN Indonesia masih terbatas, wajar untuk menaikkan investasi. Lalu di sini kesimpulan terpencil terkait berita kenaikan PPN menjadi 12% dan stimulus pemerintah. Setuju dengan kebijakan kenaikan PPN menjadi 12%. Berita berarti memahami pentingnya peningkatan penerimaan negara untuk mendukung pembangunan nasional dan memperkuat stabilitas fiskal. Meskipun adanya dampak jangka pendek pada masyarakat, pemerintah telah mengambil langkah mitigasi melalui stimulus sosial dan pengendalian harga barang esensial. Dengan pengelolaan yang baik, kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih instruktif dan berkelanjutan. Dukungan terhadap kebijakan ini menunjukkan keyakinan bahwa pengorbanan jangka pendek akan membawa manfaat besar bagi bangsa dalam jangka panjang. Kenaikan PPN menjadi 12% merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara, namun berpotensi menambah beban ekonomi bagi masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Stimulus yang diberikan pada bantuan meredam dampak negatif dalam jangka pendek, namun efektivitasnya dalam jangka panjang perlu dievaluasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini diimbangi dengan langkah-langkah yang menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini penting untuk menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan besar dengan harga yang jangkau. Di samping ini, Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi dalam batas yang wajar, guna memastikan dampak kebijakan ini tidak meluas ke sektor lain. Secara keseluruhan, kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% adalah langkah yang berani dan strategis. Meskipun menimbulkan perdebatan, pendukung kebijakan ini melihat sebagai upaya jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dan memastikan berkelanjutan pembangunan. Sementara itu, pihak yang skeptis mayoriti resiko sosial dan ekonomi, terutama pada kelompok rentan serta efektivitas program mitigasi yang telah dirancang pemerintah. Kenaikan PPN menjadi 12% adalah kebijakan yang tidak terhindar untuk memperkuat pendapatan negara, namun dampaknya terhadap masyarakat, terutama kelompok-kelompok berpendapatan rendah dan UMKM, perlu dikelola dengan baik melalui kebijakan mitigasi yang tepat. Stimulus yang diberikan pemerintah adalah langkah awal yang baik, tetapi sifatnya sementara dan perlu diiringi dengan kebijakan tambahan
untuk memastikan keberlanjutan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Evaluasi berkala terhadap kebijakan ini juga penting untuk menilai efektivitasnya dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Untuk memastikan keberlanjutan kebijakan ini, penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pajak, serta memperluas cakupan program perlindungan sosial. Dengan pendekatan yang tepat, kebijakan ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan fiskal negara, tetapi juga mencakupi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih.